Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dari kelas IF6A. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas 11 April Sumedang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perbandingan Random Forest dan XGBoost untuk deteksi penipuan transaksi kartu kredit. Pada data tidak seimbang menggunakan Smooth. Transaksi kartu kredit meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital. Tapi ini juga membuka peluang lebih besar terjadinya penipuan transaksi. Kerugian akibat fraud ini signifikan baik bagi bank maupun nasabah. Masalah utama adalah data transaksi ini sangat tidak seimbang. Dari total 284.000 lebih transaksi di dataset yang saya gunakan, cuma 492 transaksi atau sekitar 0,17% saja yang terdeteksi sebagai fraud. Kalau model machine learning dilatih langsung tanpa penanganan khusus, model ini cenderung bias ke kelas mayoritas dan gagal mendeteksi fraud yang justru paling penting untuk dikenali. Penelitian sebelumnya sudah mencoba algoritma seperti random forest dan XGBoost untuk masalah ini. Tapi hasil yang dilaporkan bervariasi, dan sebagai penelitian menerapkan teknik Smooth dengan cara yang berisiko menyebabkan data leakage, di mana data sintetis ikut bocor ke data uji coba sehingga hasil evaluasinya jadi terlalu optimis dan tidak realistis. Karena itu, penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja Random Forest dan XGBoost dalam meneliti fraud dengan menerapkan Smooth secara ketat hanya pada data latih untuk menghindari data leakage tadi. Saya juga membandingkan bukan cuma dari sisi akurasi deteksi, tapi juga dari sisi efisiensi waktu komputasi yang penting secara praktis kalau mau diterapkan di sistem nyata. Dataset yang saya gunakan adalah Credit Card Fraud Detection dari ULB. Tersedia di Kaggle, terdiri dari 284.807 transaksi dengan 31 variabel. Prosesnya, pertama saya normalisasikan terlebih dahulu variable time dan amount, lalu data saya bagi menjadi 80% data training dan 20% data uji menggunakan stratified split supaya proporsi kelasnya tetap konsisten. Smooth yang saya terapkan hanya di data latih. Jadi data uji tetap asli dan tidak seimbang supaya evaluasi model benar-benar mencerminkan kondisi nyata. Setelah Smooth, data latih tadinya sangat timpang. Jadi seimbang 50 banding 50 antara normal dan fraud. Kedua model Random Forest dan XGBoost saya latih dengan 100 estimator. Lalu saya evaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC, ditambah pengukuran waktu pelatihan yang masing-masing model. Berikut hasil evaluasinya. Random Forest mencatat lebih tinggi yaitu 0,81 dibanding XGBoost yang 0,68. Tapi XGBoost unggul di recall 0,86 berbanding 0,81. Dan ROC-nya juga sedikit lebih tinggi, 0,979 berbanding 0,969. Dari Confidential Matrix, Random Forest berhasil mendeteksi 79 dari 98 transaksi fraud. Sementara XGBoost mendeteksi 84 dari 98. Jadi XGBoost lebih sensitif menangkap fraud. Meski dengan konsekuensi false alarm yang sedikit lebih banyak ke transaksi normal. Yang paling mencolok adalah efisiensi waktu komputasi. XGBoost cuma butuh sekitar 19 detik untuk training dibandingkan Random Forest yang butuh hampir 483 detik. Jadi XGBoost lebih baik sekitar 43 kali lebih cepat dibanding Random Forest. Artinya ada trade-off yang jelas di sini. Kalau institusi keuangan lebih mementingkan meminimalkan fraud yang lolos, XGBoost lebih cocok karena recall dan kecepatannya. Tapi kalau prioritasnya menimbulkan gangguan ke nasabah akibat transaksi normal yang salah ditandai sebagai fraud, Random Forest jadi lebih aman. Kesimpulannya, tidak ada satu model yang lebih mutlak unggul.
Keduanya punya kekuatan dari aspek yang berbeda, sesuai karakteristik bagging dan boosting masing-masing. Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan, seperti belum dilakukannya hyperparameter tuning, sehingga penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi itu, atau menguji algoritma lain seperti LightGBM. Sekian dari saya yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.